Shalom dan selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu perjumpaan yang indah, yang luar biasa bagi saya, yaitu kita dapat kembali bersama-sama di dalam Bicara Sabda episode yang ke-100. Wah, luar biasa. Dan kita terus berharap agar program ini terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk menguatkan gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya saat yang istimewa ini, saya akan berbicara tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang kepimpinan atau leadership. Dan saat ini kita akan menggali pada kepimpinan yang ada di Taman Eden. Oleh itu saya memberikan tajuk, yaitu prinsip kepimpinan ilahi di Taman Eden. Ayat yang akan kita dasarkan terdapat di Kejadian bab 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat yang sudah kita dengarkan tadi, saya akan mengangkat beberapa prinsip leadership di sana. Mari kita mulai. Yang pertama, saudaraku, jelas terlihat di sana ada perintah. Ya, saudara, ini satu prinsip di mana dalam leadership harus ada perintah. Dan ketika ada perintah, berarti itu menunjukkan adanya hierarki, adanya yang berotoritas, dan ada yang mengikuti arahan dari yang berotoritas tersebut. Perhatikan kata-kata tersebut. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ini suatu perintah bahwa dalam kepimpinan harus ada perintah. Harus ada yang menjalankan perintah. Suka atau tidak suka. Di Taman Eden kita melihat Allah melakukan ini. Ini memperlihatkan bahwa dialah pemimpin dan manusia ada di bawah otoritas dia yang harus mengikuti kepimpinan dari dia. Namun saudaraku, ini tidak boleh membuat kita memiliki image atau gambaran tentang Allah yang keliru. Wah, dia suka memerintah. Wah, dia tirani. Wah, dia menghadkan kehidupan kita. No. Perhatikan saudara, bahwa ayat sebelumnya mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Wah, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Di sini kita mulai berpikir lagi. Ya, dia memang penguasa. Allah memang memiliki otoritas. Namun, otoritas dia di sini macam mana? Wow, kita bisa merasakan kelembutan di sana. Dia mengizinkan agar manusia yang dipimpinnya
boleh memakan semua pokok yang ada di taman itu, boleh memakan dengan bebas semua pokok yang dia tanam itu, kecuali satu saja, yaitu pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Hanya itu saja yang diperintahkan Tuhan agar jangan dimakan oleh manusia. Kita lihat dalam ayat 9 di bab 2 dikatakan, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pokok dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pokok kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kita lihat di sini ada kelimpahan persediaan dari Tuhan. Hanya satu pokok saja yang Tuhan tidak benarkan untuk manusia memakannya. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, kalau Allah mengatur seperti ini. Kamu lihat di seluruh taman ini penuh dengan buah-buah, tapi hati-hati, jangan makan buah-buah daripada pokok-pokok yang terletak di sebelah utara. Tak boleh ya, jangan sentuh itu. Oh ya, jangan lupa juga di sebelah barat, tak boleh sekalipun kamu memakan buahnya, tak boleh. Ya, jangan lupa juga sebagian besar di kawasan timur pun jangan kau makan buahnya. Dan bayangkan juga kalau aturannya berkata pokok-pokok yang boleh kamu makan, tapi ingat, makan hanya boleh pada petang hari saja, tak boleh pagi, tak boleh siang. Wah. Juga jangan lupa, jangan makan sambil kamu berbual. Dan juga jangan memetik buah-buah di hari-hari tertentu, yaitu hari Ahad dan Kamis misalnya. Wah, coba bayangkan itu. Tetapi saudara, Tuhan tidak melakukan itu. Yang Tuhan lakukan hanya mengatakan, tak boleh makan buah daripada pokok pengetahuan baik dan jahat. Selain itu, kamu boleh makan semuanya dengan bebas. Mau makan pagi, petang, malam, tidak ada hal. Mau makan sementara berbual, no problem. Memang ada perintah. Namun, di sisi lain, Allah menyediakan begitu luar biasa kebebasan di sana. Nah, di sini saya akhirnya memetik dua prinsip. Yang pertama, prinsip pertama adalah dalam leadership harus ada perintah. Sedangkan prinsip yang kedua adalah dalam leadership ilahi ini terlihat ada keluasan peluang untuk bertumbuh, untuk merasa aman, safe, selamat. Dan ada peluang yang begitu besar untuk bebas berekspresi. Tapi Pastor Mike, mengapa masih harus ada larangan di sana? Bukankah kalau tidak ada pokok pengetahuan baik dan jahat, bukankah taman itu akan lebih sempurna? Tidak, saudaraku, tidak. Taman Eden tidak akan menjadi lebih sempurna jika tidak ada pokok pengetahuan baik dan jahat itu. Tidak. Malahan bagi saya sangat nampak bahwa dengan hadirnya larangan untuk jangan memakan pokok pengetahuan baik dan jahat, maksudnya buahnya, terlihat kesempurnaan yang luar biasa di sana. Saya bayangkan, jika tidak ada larangan di Taman Eden itu, maka manusia seperti sudah terprogram untuk menjadi orang-orang yang tidak akan bersalah.
Mengapa mereka tidak bersalah? Karena tidak ada pilihan. Karena tidak ada peluang. Tapi saudara, ketika Allah memberikan pilihan, ketika Allah memberikan peluang untuk itu, dengan memberikan larangan, jangan makan buah daripada satu pokok ini. Maka saudara, ketika manusia mentaati, kita melihat bahwa manusia benar-benar menghormati Tuhan, benar-benar memilih untuk taat kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sebab walaupun ada pilihan, namun mereka tidak mau memilih untuk melanggar. Sehingga ketaatan mereka memperlihatkan satu kepercayaan kepada Allah. Memperlihatkan ketaatan kepada Allah. Manusia tidak bisa disebut taat kalau tidak ada larangan. Kalau tidak ada perintah jangan makan itu. Kita tidak bisa berkata manusia itu taat kepada Tuhan. Apa buktinya mereka taat kepada Tuhan? Tidak tahu. Tapi sudah dengan Allah sengaja memberikan pokok pengetahuan baik dan jahat. Dan melarang agar manusia jangan memakan buah daripada pokok itu. Maka di sini ada kesempatan untuk kita melihat bahwa manusia taat pada Allah. Bahwa manusia percaya kepada Allah dan menghargai Allah. Mereka tidak akan bertanya, kenapa. Tetapi mereka tahu bahwa jelas Allah memerintahkan. Jangan. Satu-satunya alasan mengapa kita tidak memakan pokok ini. Oleh karena ada larangan dari Tuhan. Ada firman-Nya yang melarang itu. Sehingga apa yang terjadi? Terlihat Allah ingin mempersilahkan manusia untuk memperlihatkan kepada Tuhan, aku mentaati, aku mempercayai, aku dengar perintahmu dan aku memilih untuk taat. Wah, luar biasa. Jadi ini keindahan Tuhan dengan memberikan pilihan di Taman Eden. Kita melihat satu prinsip leadership yang luar biasa yang Tuhan perlihatkan kepada kita di sana. Prinsip ini saya katakan, prinsip yang ketiga, yaitu beri peluang istimewa. Dengan memberi pilihan, sebenarnya manusia mendapat peluang istimewa untuk memiliki satu relasi, yaitu mempercayai Allah. Bukankah sangat indah adanya saling trust, saling mempercayai. Bayangkan saudara kalau sepasang suami istri yang saling mempercayai. Begitu indahnya. Tapi betapa menyakitkan kehidupan itu kalau suami tidak percaya kepada istri. Begitu juga sebaliknya, istri tidak percaya kepada suami. Suami ada di luar langsung. Abang kat mana? Wah, ini pasti tidak baik perhubungan itu. Namun saudara, hubungan yang ada trust, hubungan yang saling mempercayai adalah satu hubungan yang sangat-sangat indah. Dan itu yang Allah inginkan. Larangan ini ternyata memberikan peluang bagi manusia untuk memiliki relasi, perhubungan yang agung, yaitu mempercayai Allah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada soalan. Mereka tidak akan berkata, saya akan taat kepada Tuhan sebab memang saya nampak buah pokok pengetahuan baik dan jahat itu macam buruk lah, macam tak baik lah. Dan saya nampak ada ulat-ulat di sana. Itu sebabnya saya taat. Tidak, saudara. Manusia taat bukan karena keadaan dari pokok pengetahuan baik dan jahat itu. Tetapi manusia taat karena ada firman Allah yang melarang untuk
mereka memakannya. Hanya satu alasan saja, yaitu Allah melarangnya. Itu cukup untuk manusia tidak memakannya. Dan saudara, satu prinsip lagi yang saya dapat dari keadaan ketika Allah memimpin manusia pertama, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Yaitu apa? Yaitu komunikasi yang clear, yang jelas, dan perintah yang tegas. Perhatikan saudara, perintah itu. Semua pokok dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, ini sangat clear. Ini sangat jelas. Dan juga tegas. Mari kita lihat tentang kejelasannya. Jangan makan apa? Buah daripada pokok pengetahuan baik dan jahat. Jelas. Jangan makan sebab apa? Kamu akan mati. Jelas. Kamu akan mati bila? Kamu akan mati pada hari kamu memakannya. Mati. Tegas. Konsekuensinya tegas. Luar biasa, saudara. Perintah Allah ini. Perintah Allah ini membuat saya menarik satu prinsip lagi. Yaitu komunikasikan dengan jelas, clear. Tetapi juga dengan tegas. Dengan tegas. Bagaimana yang tidak jelas? Coba bayangkan kalau perintah ini berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ada satu pokok. Pokoknya ada satu lah. Ada satu yang tak boleh. Ini tak jelas. Yang satu itu yang mana? Yang mana? Jika ada perintah seperti ini tidak jelas. Ini membawa kepeningan. Pening orang. Ya kan? Dengan kita menggali prinsip-prinsip ini, marilah kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara, entah saudara sebagai gembala sidang, entah saudara seorang pastor, entah saudara juga kepala keluarga, saudara dan saya adalah pemimpin. Mari kita melihat bahwa di sini pertama sekali, sangatlah penting bagi seorang pemimpin jelas memiliki visi dan jelas berkomunikasi bagaimana untuk mencapai visi itu. Berarti harus memiliki misi yang jelas dan dikomunikasikan dengan jelas. Tentu saudara, mengharuskan di sini panggilan untuk menjalankan tugas ini. Saudara, ketika saudara mempunyai visi dan saudara sudah mengatur misi untuk pencapaian visi itu, maka ini menjadi cabaran. Ini menjadi tugas yang tidak senang. Tapi saudara ingat, pemimpin tidak dipanggil untuk menjadi seorang artis yang akan disukai, yang akan menjadi orang yang terus menyukakan, menggembirakan orang lain. Tidak. Sebagai pemimpin, kita tidak terpanggil untuk menjadi artis. Tetapi kita dipanggil untuk menjalankan satu tugas. Untuk menjalankan satu misi. Ya. Dan untuk itu, kita diperhadapkan untuk menggerakkan orang lain. Untuk membangkitkan orang lain agar boleh bersama-sama menggapai visi tersebut. Saudara, ini bukan senang. Karena pasti saudara juga akan memberi perintah. Dan ingat, tidak mudah orang diperintah. Tidak mudah orang diperintah.
Tapi saya dan saudara dipanggil sebagai pemimpin. Harus menggerakkan orang. Harus juga memanggil mereka untuk menjalankan tugas-tugas. Tetapi saudara, sebagaimana Allah bukan hanya memerintah, tetapi dia juga menyediakan semua yang diperlukan oleh manusia. Maka di sini kita juga sebagai pemimpin harus juga bertanggung jawab untuk memberi peluang yang seluas-luasnya kepada mereka yang dipimpin, agar mereka boleh bertumbuh, agar mereka boleh menikmati keselamatan, aman, safe, agar mereka juga boleh dikasihi, agar mereka juga boleh diperlengkapi. Sebagai kepala keluarga, bagaimana memikirkan agar memperlengkapi keluarga, menolong mereka secara mental, fisik, ilmu pengetahuan. Sebagai gembala sidang, bagaimana memperlengkapi jemaat Tuhan dengan berbagai-bagai kebenaran firman Tuhan, dengan berbagai-bagai pergumulan dalam doa, dengan berbagai-bagai pertolongan dalam counseling dan sebagainya, perhatian, dan tentu juga nasihat dan teguran. Seorang pemimpin juga harus melihat tanggung jawab ini. Dan yang terakhir tentu adalah sebagaimana Allah meletakkan pohon pengetahuan baik dan jahat dengan tujuan agar manusia boleh memiliki satu peluang yang istimewa. Relasi, trust, relasi intim. Maka sebagai pemimpin juga kita perlu membuat peluang-peluang yang membuat mereka yang dipimpin dapat peluang untuk menyatakan komitmen mereka, untuk menyatakan kesungguhan mereka. Ciptakan peluang-peluang yang membuat suatu relasi yang semakin saling trust, saling mempercayai satu dengan yang lain. Tentu tidak mudah. Namun ini adalah tantangan kepimpinan. Karena itu sebagai pemimpin, kita menyadari kelemahan. Kita menyadari keperluan kita untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita boleh bijaksana. Dan saudara, satu poin lagi yang akan saya bicarakan sebelum saya akan mengakhiri penyampaian kebenaran firman Tuhan. Lihatlah bahwa perintah Allah adalah mutlak. Perintah Allah adalah mutlak. Perintah Allah adalah pasti, saudara. Dan saudara tahu, perintah Allah di mana? Perintah Allah di Alkitab. Di Bible kita. Alkitab berisi perintah Allah. Saudara harus pahami. Saudara harus temukan. Saudara harus mengerti dengan jelas perintah itu. Dan saudara harus mempercayai itu dan mentaatinya. Tak boleh ada alasan. Jangan mengubah firman-Nya. Oleh sebab itu eksegesis atau penafsiran dengan teliti harus dilakukan. Jangan merelatifkan firman-Nya. Maksud merelatifkan apa? Oh, firman Tuhan ini sudah tak sesuai sekarang. Oh, ini tidak lagi. Wah, firman Tuhan sudah kuno, sudah antik. Tak sesuai dengan zaman modern sekarang. Jangan, saudara. Firman Tuhan up to date. Dulu, sekarang. Sampai sekarang. Selama-lamanya. Oleh sebab itu penting benar-benar menggalinya. Memahami prinsip-prinsipnya, mengerti dengan jelas apa perintahnya di sana. Dan taati itu. Ingat ketaatan Anda pada firman-Nya. Walaupun secara logik sudah berpikir, wah ini tidak logik. Karena memang ada banyak perintah Allah yang di atas logik. Supra logik.
Ya, ada banyak yang memang sesuai logik. Tetapi tidak ada firman Allah yang tidak logik. Tetapi ada banyak yang di atas logik, melampaui logika kita. Kita tidak sanggup memahaminya. Saudara dan saya, kita semua memang menghadapi cobaan dari si jahat. Karena dia akan berupaya untuk mengubah kebenaran firman Tuhan. Dia akan berupaya mereduksi atau mengurangi kebenaran, nilai kebenaran firman Tuhan. Dia akan berupaya merelatifkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah mengatakan perintah-perintah yang sangat jelas? Contoh, jangan menjadi satu pasangan dengan mereka yang tidak seiman. Sebab tidak ada persamaan apa-apa, ya, antara orang yang gelap dan yang terang. Jangan. Firman Tuhan sangat jelas. Ini larangan. Oh, mungkin saudara akan berkata, ayo, ini larangan yang zaman dulu. Tak apalah. Orang itu walaupun tak seiman, tapi dia baik. Lebih baik daripada yang seiman. Walaupun ada bermacam-macam alasan. Namun saudara, kalau sudah ada larangan, satu larangan ini saja sudah cukup untuk saya dan saudara. Jangan melanggar apa yang sudah dilarang. Mungkin kita akan tergoda juga dengan ungkapan-ungkapan bahwa bukankah semua orang melakukannya? Tapi saudara, Anda dan saya, ketika mengerti bahwa ini perintah Allah, walaupun semua orang melakukannya, tetapi kebenaran bahwa ini larangan Allah, itu sudah cukup untuk kita tidak boleh melanggarnya. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, terkadang ada perintah-perintah Allah yang melampaui logik. Contoh misalnya, ketika Allah memerintahkan agar Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Wah, ini tak masuk akal. Mengapa anak harus diperlakukan seperti itu? Tapi saudara, ini di atas logik. Sebab kenapa? Sebab Allah ingin agar ada satu pengalaman yang luar biasa yang akan menjadikan warisan yang amat berharga, legacy yang sangat berharga bagi Ishak, di mana Ishak melihat dengan mata kepala sendiri tentang ayahnya yang sangat beriman, yang bukan hanya siap memberikan yang terbaik kepada Allah, tapi siap memberikan yang terkasih sekalipun anaknya yang didapati di masa tua yang sangat dikasihinya, yaitu Ishak. Sehingga Ishak melihat bahwa bapaknya adalah dia yang sangat mempercayai Allahnya, yang sangat mentaati Allahnya. Dan bukankah ini membentuk karakter Ishak di masa seterusnya? Karena Ishak menjadi pewaris dari Abraham. Oleh sebab itu saya dan saudara, ketika tahu bahwa ini perintah, satu saja alasan. Karena kita tahu ini perintah Allah, maka kita harus jalankan. Itu cukup untuk kita jalankan. Ada banyak orang bermasalah dengan keluarga. Kenapa? Karena mereka meragukan perintah Allah kepada istri. Perintah Allah itu adalah tunduk kepada suami. Wah, tidak mau, tidak mau. Kenapa harus tunduk? Kenapa harus tunduk? Mempertanyakan. Perintah Allah kepada suami, kasihilah istrimu. Wah, kenapa saya harus mengasihi? Bukankah dia sekian-sekian? Tidak tunduk. Tetapi saudara, jelas ini adalah perintah Allah. Kita dipanggil untuk mentaati, bukan mereduksi, bukan merelatifkan perintah-perintah Allah. Upaya-upaya untuk
mereduksi atau mengurangi kebenaran firman Tuhan atau merelatifkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah upaya-upaya musuh, upaya-upaya si jahat. Sebab kenapa? Sebab dia tahu hanya anak Tuhan yang dengan teliti mentaati firman Tuhan adalah mereka yang tidak dapat dikalahkan, yang tidak dapat ditipu oleh tipu muslihat si jahat. Sudah sangat penting kita memahami perintah Allah. Tentu saya tidak bermaksud ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara hanya berfokus pada perintah-perintah. Tidak. Alkitab bukan hanya perintah-perintah. Tapi saudara juga harus mempelajari firman Tuhan sebagai nikmat, sebagai relasi, sebagai keperluan setiap hari. Sebab kenapa saudara? Sebab dengan saudara membaca firman Tuhan, dengan saudara menikmati firman Tuhan, sudah semakin mengenal Yesus, semakin mengenal Allah. Dan dalam perhubungan yang semakin mengenal Allah, keintiman ini sudah semakin mengasihi dia. Sehingga sudah memiliki kekuatan untuk mempercayai setiap perintah-perintah dia. Sudah tidak meragukan perintah-perintahnya. Sudah kenal dia. Sudah kenal dia. Seperti Adam dan Hawa. Sebelum mereka digodai oleh iblis, mereka menjalani perintah Allah dengan tidak bertanya. Sebab kenapa? Mereka menikmati dia. Mereka mengenal dia. Tetapi ketika si pencoba datang, dia merasuki pikiran Hawa dengan mulai memberikan trik-trik untuk Hawa mulai meragukan kasih Allah. Sehingga akhirnya dia sampai kepada memandang Allah dengan pandangan tidak benar. Sehingga berani melanggar perintah Allah. Saudara, kalau saudara mulai meragukan kasih Allah, saudara akan terperosok pada keberanian melawan perintah Allah. Hati-hati saudara. Adalah sangat penting saya dan saudara terus meningkatkan persekutuan dengan firman-Nya. Di dalam kitab suci, Yesus berkata, jika aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kau akan memperolehnya. Kerap kali orang hanya memenggal anak kalimat yang terakhir. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kau akan memperolehnya. Maka dia mulai minta ini, minta itu, minta itu. Mereka membuang ayat di depannya. Ayat itu berkata, jikalau aku tinggal di dalam engkau dan firman-Ku tinggal di dalam engkau. Kata tinggal di sini adalah meno. Meno artinya bukan hanya tinggal. Meno artinya memelihara. Meno artinya bertekun. Maka di sini berarti jika seseorang memelihara firman. Dan ketika memelihara itu dilakukan dengan tekun, maka orang itu memiliki minda yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan kemurnian Allah. Maka minda yang dipenuhi oleh firman Allah bukanlah minda yang akan menghasilkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Tidak. Tetapi minda yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan keinginan, desire, kerinduan-kerinduan yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Ada seorang pengajar sekolah Ahad. Pergaulannya dengan firman Tuhan membuat dia semangat melayani. Dan dalam dia melayani, dia mulai ada kerinduan. Tuhan, biarlah di antara anak-anak yang saya layani ada orang-orang tertentu yang boleh menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang akan memberikan pengaruh yang besar bagi dunia ini. Tuhan menjawab orang ini. Dan salah satu
anak yang dia layani adalah D.L. Moody. Sudah tahu orang ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, ini keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa agar datangkan banyak penuai-penuai, sebab ladang sedang menguning. Saudara, sangat penting kita memberikan masa belajar firman Tuhan. Tidak cukup hanya saudara pergi ke gereja. Tidak cukup hanya pergi ke gereja hari Ahad, hari Rabu. Tetapi saudara perlu setiap hari memiliki waktu merenungkan firman Tuhan. Mempelajari, menikmati firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan. Sayang sekali. Banyak orang hanya menikmati firman Tuhan di hari Ahad saja. Atau di hari-hari ada pertemuan. Tetapi menyedihkan. Karena iblis juga mulai menipu banyak orang. Sehingga ketika datang di gereja, firman Tuhan hanya cetek saja. Firman Tuhan mungkin hanya 10-15 menit saja. Tapi hal-hal yang lain berjam-jam. Berjam-jam. Saya tidak katakan pujian tidak baik. Baik. Tetapi saudara, kalau pujian 1 jam, menyanyi. Maaf. Pujian 1 jam. Firman Tuhan 15 menit. Itu tak balance, saudara. Apalagi kalau kamu di rumah. Tidak ada masa untuk belajar firman Tuhan. Ingat, kita ini manusia bukan hanya hidup oleh makanan jasmani saja. Tetapi juga kita boleh hidup oleh perkataan firman. Mengapa banyak orang lemah rohaninya? Mengapa banyak orang senang jatuh dalam dosa dan sebagainya? Sebab dia tidak kuat rohaninya. Bagaimana supaya kuat rohaninya? Beri makan. Beri makan. Coba bayangkan saudara punya fisik. Kalau saudara hanya makan hari Ahad saja. Hari Ahad dan hari Rabu malam saja. Saudara makan. Walaupun saudara suka diet. Tapi kalau saudara hanya makan pada hari Ahad dan hari Rabu. Saudara akan sakit. Tubuh saudara akan lemah. Tapi saudara, banyak orang lemah dalam rohaninya. Karena kenapa? Memberi makan rohaninya hanya 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Tak heran. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Ada banyak orang tergoda mau beribadah kepada Tuhan. Hanya supaya hatinya dipuaskan. Emosinya dipuaskan. Tetapi tidak mau memberikan dirinya untuk berfokus pada pengajaran firman. Kalau Anda adalah gembala sidang, kalau Anda adalah pastor, kalau Anda adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ingatlah betapa penting sudah mengajar kebenaran firman Tuhan kepada mereka yang dipercayakan kepada Anda. Sudah diberi tugas yang istimewa, memperlengkapi mereka untuk memahami semua perintah Tuhan, semua kebenaran Tuhan. Dan bukan hanya memahami, tapi mereka akan bertumbuh pada melakukannya. Tidak mungkin mereka bisa melakukan kalau mereka tidak diajar dengan benar. Sehingga mereka bisa faham dengan betul. Jadi saudara, jadilah orang yang haus dan lapar tentang kemurnian firman Allah. Tentang kebenaran firman Allah. Dan Anda akan dilegakan. Jadilah orang yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga yang melakukannya. Maka Anda akan disebut seperti yang Yesus katakan. Anda menjadi orang yang bijaksana. Yang bagaikan orang yang membina rumah di atas batu.